tembok atau dinding milik orang lain. Sebelahnya ada jendela, gimana tuh kalau pelurunya nyasar? Tapi kalau dalam kondisi dekat dan dalam kondisi menggunakan airgun, bisa tembus dan itu berbahaya, bisa mengakibatkan fatalitas atau kematian. Kalau di tayangan kan cuma melihat mungkin hanya ya nggak sampai 1 menit. Padahal saya di sana ada sekitar 2 jam. Nggak percaya kan? Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Halo salam saudara, kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono. Bagaimana kabar Anda? Sehat selalu ya? Semoga Anda selalu dalam keadaan yang fit dan baik-baik saja. Kali ini saya akan kembali bercerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV dan belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Di awal perjumpaan kita kali ini, saya akan menjelaskan apa yang melandasi saya untuk melakukan investigasi kali ini dalam episode menelusuri senjata gelap. Nggak jauh-jauh, masih di area Jabodetabek. Saya ingin mendeskripsikan bagaimana kondisi toko yang diduga menjual senjata yang terlarang dan mengeluarkan kartu yang tertulis basis shooting club, namun palsu. Dan tertulis pula di bawah naungan Perbakin, Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia. Dan ternyata palsu. Kemudian bagaimana dampak yang saya lihat terhadap latihan tembak dari pemilik toko yang menjadikan tembok rumah warga lain sebagai sasaran tembak. Ini luar biasa loh, karena dari dalam tokonya ada jendela, lalu dia tembak-tembak di sana, sasaran, dan itu merupakan tembok atau dinding milik orang lain. Sebelahnya ada jendela, gimana tuh kalau pelurunya nyasar? Meskipun pelurunya bukan peluru senjata api ya, pelurunya peluru senjata airgun atau mirip seperti peluru senapan angin yang berukuran 4,5 mm. Tapi kalau dalam kondisi dekat dan dalam kondisi menggunakan airgun, bisa tembus dan itu berbahaya, bisa mengakibatkan fatalitas atau kematian. Saya tunjukkan di sana, bahkan saya sampai turun ke got untuk melihat langsung bagaimana tembok-tembok itu menjadi sasaran. Nggak pakai tempat untuk katakanlah misalnya papan ataupun besi dan lain sebagainya, langsung tembok. Jadi nempel semua tuh di tembok tuh, nembus di tembok. Itu luar biasa. Nah ini, kenapa saya bisa katakan bahwa senjata ini adalah senjata dilarang? Karena ditemukan bekas tabung CO2 atau karbon dioksida yang menggunakan senjata airgun. Beda ya, airgun dengan airsoft gun. Airsoft gun tidak menggunakan tabung CO2. Kalau airgun menggunakan tabung CO2 sebagai upaya untuk mendorong lebih keras lagi dan dalam kondisi yang dekat bisa mematikan. Ini tentu yang disampaikan oleh Ketua Perbakin DKI Jakarta, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Seto Wasisto yang juga saya wawancara. Ini terungkap berkat kepolisian yang kemudian membongkar kasus Zaki Aini. Tentu Anda masih ingat Zaki Aini adalah seorang perempuan yang tiba-tiba masuk ke Mabes Polri pada waktu itu dan kemudian mengeluarkan airgun. Nah, airgun ini diduga berasal dari toko tersebut. Dan akhirnya semua disita, pemilik tokonya kemudian juga diperiksa dan diproses hukum. Dan apakah ini kemudian menjadi akhir? Belum tentu. Karena ada banyak pula yang kemudian bisa mendapatkan dari mana? Dari marketplace yang ada. Saya coba tuh untuk membuka marketplace ya, saya nggak usah sebut mereknya. Dan masih ada yang menjual airgun atau senjata yang terlarang yang bisa mematikan dalam jarak tertentu dalam menggunakan CO2, dan itu berbahaya. Dan ketika itu digunakan untuk katakanlah seperti yang dilakukan oleh Zaki Aini, terindikasi terorisme misalnya, tentu itu menjadi hal yang berbahaya. Apalagi Zaki Aini melakukan di tempat yang orang mungkin tidak akan pernah berpikir, Mabes Polri pada waktu itu. Yang kemudian Zakiah ditembak mati atas upaya kepolisian untuk mengamankan lokasi.
Dan saudara, yang terakhir saya ingin menceritakan betapa memakan waktu dan sulitnya penggalian fakta terhadap tersangka Zakiyah Aini ini. Saya coba datang ke rumahnya, nggak gampang datang ke rumahnya karena harus lewat gang-gang kecil. Ini saya akan tunjukkan pada Anda gang kecilnya ini yang ada di tayangan Aiman. Kalau di tayangan kan cuma melihat mungkin hanya ya nggak sampai 1 menit. Padahal saya di sana ada sekitar 2 jam. Nggak percaya kan? 2 jam saya di sana. Saya ketok-ketok ke RT-nya, kanan kirinya, tetangganya, orang lewat, semuanya saya coba tanyakan. Tapi kan nggak mungkin itu semua ditayangkan di program Aiman karena terlalu panjang nanti. Jadi yang ditayangkan ya yang matang-matang aja. Yang setengah matang eksklusif di podcast Aiman. Dan saya melihat bahwa dalam rumah tersebut pasti ada orang. Dari mana saya tahu itu? Karena KWH meter listriknya berjalan. Dan berjalannya kalau saya lihat bukan katakanlah kalau ada kulkas ya itu kan pasti berjalan. Tapi berjalannya itu sekitar kalau saya hitung ya kan kelihatan dari putarannya sekitar 100 sampai 300 watt secara dinamis. Jadi rasanya tidak mungkin kalau pemakaian 300 watt tidak ada orang dan pemakaian begitu dinamis. Kadang 100 watt atau kadang mungkin 70 watt, tapi kadang-kadang 300 watt cepat. Kadang pelan, kadang cepat. Dan inilah yang kemudian terjadi. Kalau di di token, listrik token itu bisa ketahuan juga. Caranya tanya petugas PLN. Itulah kemudian yang saya dapati dari penggalian informasi saya terkait dengan peredaran senjata gelap yang kemudian memunculkan terorisme yang dilakukan oleh Zakiyah Aini di Mabes Polri dengan menggunakan airgun dan akhirnya ditembak mati oleh pihak kepolisian, pihak Mabes Polri untuk pengamanan karena ia membahayakan bisa membunuh anggota polisi yang berada di Mabes Polri tersebut pada saat itu. Itulah kemudian yang saya bisa sampaikan pada podcast kali ini, saudara. Semoga bermanfaat untuk Anda. Cerita menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan, saya akan sampaikan. Jangan lupa, eksklusif hanya di podcast Aiman.